Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang ke Bandung jangan bingung. Cari si Omai mumpung pagi. Kami datang bukan pulang kampung, tapi ikut Pos Indonesia Got Talent. Baik, Bapak, Ibu beserta juri yang kami hormati, izinkan kami memperkenalkan tim kami dari Regional 6 Makassar, di mana wilayah kami meliputi wilayah Papua, Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan. Adapun jumlah kantor di wilayah kami sebanyak 10 kantor cabang utama, 33 kantor cabang, dan 3 sentral pengolahan pos. Sehingga secara totalitas kami membawa seluruh tim kami untuk ikut berkompetisi di Pos Indonesia Got Talent dengan jumlah sebanyak 47. Jadi tidak ada yang tersisa. Bangun tidur di kota Bandung bukan mimpi. Tidak perlu sampai minta dicubit. Senang rasanya hatiku hari ini bisa berkumpul bersama teman-teman. Mandi pagi di sini terasa dingin sekali. Kalau di Makassar terasa hangat. Ayo bersenang-senang teman-teman EJM dan seluruh EM. Salam kompak dan tetap semangat. Demikian perkenalan kami dari Regional 6. Terima kasih. This could be the day I die for you. Regional 6 Pamasuka mempersembahkan operet The Panglima Pamasuka oleh para talent-talent EJM, OJM, IM yang tidak terlatih. Operet bercerita tentang kondisi dan situasi bisnis di Regional 6 Pamasuka. Bapak Ibu, siapkan cemilan, jangan kemana-mana, jangan pegang tangan di sebelahnya. Dan tertawalah biar tidak stres. Bagi EJM, IM yang tidak tertawa, maka targetnya ditambah 200%. Pandemik yang terjadi mulai di tahun 2020 memberikan dampak kepada bisnis di Pos Indonesia, baik Kurlok maupun Jaskuk khususnya di Regional 6 Makassar. Banyaknya pembatasan sehingga masyarakat kurang melakukan aktivitas di luar. Pengiriman menurun drastis namun Pos Indonesia harus tetap survive. Pelayanan harus tetap jalan, kualitas operasi tetap harus dikawal dengan beberapa keterbatasan. Dulu kiriman pos sangat banyak. Zaman belum ada HP, tidak ada COVID. Tapi sekarang semangat saya kok semakin lesu. Saat ini kiriman berkurang.
Mana tuntutan ekonomi tinggi. Anak saya sudah kuliah, masih butuh biaya banyak. Aduh. Saya kerja biasa-biasa saja. Cepat pulang biar bisa main lagi sama teman-teman. Yang penting kan saya digaji setiap bulan. Bapak ini sudah senior. Kenapa kerjanya tidak becus? Awas ya, jangan pulang sebelum selesai. Kamu juga, kerjanya tidak beres. Pulang cepat tapi kerjaan tidak selesai-selesai. Makan gaji buta saja kamu ini. Rekan-rekan semua, kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Tapi tetap harus konsisten dan komitmen. Tetap sabar. Sesuai dengan instruksi Pak Dirut, budaya akhlak harus diterapkan sehari-hari. Bapak tetap semangat walaupun sudah senior. Berilah panutan kepada yang muda dengan memperlihatkan etos kerja yang baik dan disiplin. Kamu Mas Arif, walaupun masih muda, tunjukkan bahwa kamu pantas bekerja di Pos Indonesia dengan segala kemampuan yang kamu miliki. Ayo, buktikan. Dan kamu Pak Wendy, sebagai manajer, berbicaralah dengan tutur kata yang baik. Jangan berkata kasar kepada staf. Rangkulah mereka, ingatkan mereka tentang budaya akhlak kita, harus harmonis dan berkolaborasi untuk memberikan kinerja terbaik sesuai bidangnya masing-masing dan loyal terhadap perusahaan. Mari kita ikuti pesan-pesan berikut ini, Mars Pos Indonesia. Bersama mengembangkan jiwa profesional, Pos Indonesia tetap juara. Kami keluarga Pos Indonesia siap mengabdi dan berbakti, bahu-membahu untuk nusa bangsa, sing-singkan dengan membangun negeri. Ayo maju, maju terus, tingkatkan pelayanan Pos Indonesia, tetap setia selamanya, menuju martabat integritas, selalu menjaga nilai kejujuran, semangat bekerja penuh tanggung jawab, bersama mengembangkan jiwa profesional, Pos Indonesia tetap juara. Kami keluarga Pos Indonesia siap mengabdi dan berbakti, bahu-membahu untuk nusa bangsa, sing-singkan dengan membangun negeri. Ayo maju, maju terus, tingkatkan pelayanan Pos Indonesia, tetap setia selamanya, menuju martabat integritas, selalu menjaga nilai kejujuran, semangat bekerja penuh tanggung jawab, bersama mengembangkan jiwa profesional, Pos Indonesia tetap juara, selalu menjaga nilai kejujuran, semangat bekerja penuh tanggung jawab, bersama mengembangkan jiwa profesional, Pos Indonesia tetap juara. Pos Indonesia tetap juara.
diberikan dalam bentuk sembako, terutama untuk Jabodetabek, sudah kita putuskan sekarang tunai lewat pos. Ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun. Oleh karena adanya kenaikan BBM di Indonesia, untuk mengurangi kesulitan masyarakat, maka pemerintah Indonesia dalam ini Bapak Presiden RI memberikan bantuan BLT BBM kepada masyarakat yang tidak mampu melalui Pos Indonesia, termasuk bantuan sembako dan program Keluarga Harapan dan BSU. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa kami bantu? Pagi, saya mau ambil bantuan. Baik Pak, bisa dibantu menunjukkan KTP-nya? Wah, maaf Bapak, KTP Bapak ini sudah mati. Bah, sama masih hidup ini aku bilang saya sudah mati bagaimana? Maksudnya sudah kadaluarsa Pak. Maaf, Bapak bawa kakaknya atau surat keterangan dari desa? Sapung kakak ada di luar kota sana. Kotanya bikin. Maaf Bapak, maksud saya kartu keluarganya ada Pak. Oh iya ada. Tapi saya terbawa. Saya pulang ambil dulu Makasih. Apa kabar Pak C? Apa masalah tak? Terada. Aman. Tadi dapat penjelasan dari Ibu Pos tadi. Ramah sekali. Saya suka. Oh iya Pak C, pelayanan pos memang sampai ke pelosok di tempat tak Pak C. Pelayanan pos tambah banyak canggih-canggih Pak C. Siapa yang makan mie? Saya cuma mau terima bantuan. Aduh, bukan begitu Pak C. Maksudnya Daeng itu, kantor pos sekarang dong layanan bagus. Buka layanan sampai hari Minggu, sampai malam lah. Pokoknya saya ada lawan. Oh, jadi wayah ini kadang ngalih lagi lah, amun hendak mengirim paket wan bayar tagihan. Ke pos ambil antrian, kirim barang timbangannya barat. Mari tingkatkan pelayanan. Pelayanan baik menambah gasan tabungan akhirat. Aduh, apalah itu? Saya tambah pusing Sudah, saya mau pulang dulu. Ambil kartu keluarga supaya mau dapat bantuan. Oke Pak C. Jangan-jangan ke rumah nah. Saya kasih ke hadiah baju gambar pos saja. Soalnya Pak C seksi sekali. Kok baik sekali Daeng. Terima kasih Nanti saya kasih kau hadiah juga. Apa itu? Kau TK Seken. Pembayaran BLT, sembako dan PKH dilakukan dengan 3 metode pembayaran, yaitu pembayaran di loket, pembayaran door-to-door untuk para lansia, disabilitas, dan yang sakit, dan pembayaran di komunitas. Karena pos tetap berkomitmen memberikan kemudahan dalam proses pembayaran bantuan sosial tunai ini langsung ke rumah KPR. Perlu diingat bahwa pembayaran bantuan tidak boleh ada potongan. Apapun alasannya, bebas mau belanja di mana saja dan prioritaskan untuk kebutuhan sehari-hari dan anak sekolah. Pembayaran di komunitas atau CL3 yang tentunya penuh rintangan, khususnya wilayah regional 6 banyak lokasi 3T terdepan, terpencil dan tertinggal.
search within yourself, and my emptiness will disappear. And then a hero comes along with the strength to pull me up, and the question feels aside. Dan guys, jadi kita sudah berapa? You can survive. So when you feel like hope is gone, look inside. Kang, menyawa sedikit Kang. Ini kopi balasan tanah Kang. Jangan kemana-mana Bapak Ibu, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Morning, wujudkan keceriaan bersama Pos Aja. Termurah, terluas, tercepat. Download aplikasi Pos Aja sekarang. Tanya ya Bu, apa yang Pos lakukan agar layanannya lebih dikenal Bu? Baik, seperti yang selalu saya sampaikan, Pos Aja menjawab tantangan ke depan, menjawab permintaan customer. Pos Aja dan Drop Point Pos Aja hadir untuk memudahkan customer melakukan pengiriman tanpa harus keluar rumah. Pick up gratis dan Pos Aja ada di mana aja. Sesuai tagline Pos yaitu termurah, terluas, dan tercepat. Ditambah adanya brand ambassador ATA ini, insya Allah mengangkat brand Pos Indonesia. Terima kasih ya kawan-kawan. Setelah COVID melandai, ekonomi sudah mulai normal, bisnis Pos sudah bangkit, meningkatnya brand Pos Aja dan Pos Pay membuat Pos semakin dikenal dan seringnya dilakukan evaluasi baik daily, weekly kepada seluruh jajaran EVP, EGM, OJIM, IEM. Mas Bro, sekarang banyak ya yang ke kantor pos. Asik coy, mau dapat bonus lagi kita ini. Kakak mau tanya, kenapa kakak milih pos untuk kirim barang? Ya, awalnya sih saya coba-coba aja gitu. Tapi lama-lama merasakan layanan pos lebih murah dan cepat. Jadi, saya ketagihan pakai Pos Aja, Mas. Terima kasih, Kakak. Mas, saya ini sibuk jualan di pasar, mau transfer uang. Pos bisa jemput juga, kah? Oh, bisa Bu. Kalau itu, Ibu cukup install aplikasi PosPay, lalu deposit 1 kali aja. Selain itu, Ibu juga bisa transfer kapan aja, di mana aja, bahkan di tempat jualannya Ibu pun bisa, Bu. Oh iya, Bu, Pos sekarang udah hadir di pasar loh, namanya Pos Digitalisasi Pasar. Langganannya Ibu bisa bayar-bayar pakai kris. Syaratnya mudah loh, Bu. Gak usah repot-repot, nanti saya ke tempatnya Ibu ya, Bu. Oh iya, kah? Makasih nih, Pak Pos. Rekan-rekan EGM, IEM, ayo segera join Zoom evaluasi Bansos untuk lebih memperlancar distribusi Bansos di semua KCU-KC dan mematuhi SOP penyaluran bantuan sosial ini. Ayo tolong segera join.
Selamat malam semuanya. Tolong rekan-rekan aktifkan kameranya. Host, tolong yang tidak aktif kameranya, kembalikan saja itu ke kampung halamannya. Jadi begini teman-teman, data 18 juta BLT sembako sudah kita terima. Jadi segera cetak danom, siapkan dana, koordinasi dengan dinsos setempat, buat penjadwalan dan segera bayarkan. Jadi no isu untuk umum ya teman-teman. Tidur duluan. Itu siapa suara yang bocor? Tolong dikondisikan. Kita hanya ingin Zoom dengan orang-orang yang serius untuk melakukan pekerjaan ini. Tolong dikondisikan ya. Saya tidak ingin kena marah karena bayarnya lambat, apalagi di regional 6 ini khususnya. Tolong peran regional untuk mengawal UPT untuk percepatan pembayaran. Khususnya jika ada KPN Sesa, tolong ditelusuri sampai kedalaman. Pak Dedi, Jayapura, monitor Pak Dedi. Siap Pak Ketua, kami sudah paham. Para IEM hari ini FVP Regional 6 akan melakukan rapat evaluasi kinerja bisnis KCU-KC. Diminta semuanya berkumpul dengan tertib. Rekan-rekan EJM dan IM, tidak terasa tahun 2022 telah berakhir. Sejauh ini, pencapaian kinerja Kurlok Regional 6, baik itu growth ataupun achieve, adalah yang terbaik senasional. Sedangkan untuk Jaskuk Regional 6, growth tertinggi senasional dan achievement nomor 2 senasional. Namun, kita tidak boleh cepat puas, karena tantangan di tahun 2023 akan semakin besar. Tapi saya yakin, kalian para panglima saya akan tetap solid dan militan untuk meraih achievement 100% di tahun 2023, baik itu Kurlok maupun Jaskuk. Nah, sekarang saya mau tanya, mitra apa yang akan kalian akuisisi di tahun 2023? Ayo coba. Kalau KC Makassar apa? Siapa? Kami ada kiriman Pertamina senilai 1 miliar dan Telkom senilai 2 miliar Pak Ronald. Kalau KC Ambon apa? Kami akuisisi Marine Product 200 juta per bulan, Pak. Kalau Balikpapan bagaimana? Apa yang akan kalian akuisisi di tahun 2023? Kami ada bansos lokal 20.000 KPM di tahun 2023 Pak FVP. Pak Dedi, Jayapura, bagaimana? Siap Pak. Kami ada kiriman Inlog sudah bernilai sebesar 3 miliar Pak. Semuanya good ya. Kunjungan Bapak Direktur Pembina untuk melihat kesiapan menghadapi tahun 2023. Selamat datang Bapak Direktur Pembina. Selamat siang Pak Ronald dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum dan selamat siang ya teman-teman. Jadi perusahaan kita ini membutuhkan semangat yang lebih tangguh lagi untuk 2023. Keuangan kita tahun ini memang masih baik, tapi itu hanya karena adanya penugasan saja. So far harus maksimal, harus efisiensi. Beban kita sudah berat. Oke, kalau begitu, silakan ada yang mau bertanya? Saya Pak, kami mau garap Inlog tapi umonya tidak ada. Ya, umo lagi. Dikit-dikit umo. Umo kok dikit-dikit. Saya kira tidak ada masalah ya, teman-teman. Silakan nanti koordinasi dengan regionalnya dan di pusat, baik misis maupun operasi. Ke depan akan kita support. Tapi kalian harus tertib SPB-nya. Saya mau bertanya Pak. Kamu nanya? Iya Pak, NPP kos suka lama Pak.
Itu karena kalian juga tidak tertib buat SPB-nya. Mulai sekarang harus cepat bikin SPB ya. Apalagi SPB BLT regional ini lambat sekali. Begitu ya teman-teman. Dengan tekad dan semangat yang kuat para Panglima, Regional 6 siap memenangkan persaingan jasa, mencapai target dan growth 100% di tahun 2023. Ikrar Panglima Regional 6 Pamasuka. Kami siap melaksanakan budaya akhlak. Kami siap melaksanakan budaya akhlak. Kami siap merealisasikan 100% target bisnis dan operasi di tahun 2023. Kami siap merealisasikan 100% target bisnis dan operasi di tahun 2023. Kami siap memberikan pelayanan yang excellent kepada pelanggan. Kami siap memberikan pelayanan yang excellent kepada pelanggan. Kami siap mengutamakan kepentingan perusahaan daripada kepentingan pribadi. Kami siap mengutamakan kepentingan perusahaan daripada kepentingan pribadi. Regional 6, Ewako. Terima kasih sudah menikmati pertunjukan kami. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Regional 6. Oke, bisa tetap berada di area panggung ya dari Regional 6 ya. Karena sebelum kita memulai penjurian, kita akan mendengarkan azan asar sejenak ya. Jadi kita akan mendengarkan azan asar sejenak, lalu kita akan melanjutkan penjuriannya.
Oke, kalau begitu kita akan langsung menuju saja ke penjuriannya. Silakan, mungkin bisa dari Bapak Iman ya. Atau oke siap dari Bapak Andi, silakan Pak. Iya, terima kasih. Tapi saya betul-betul surprise ya, kaget dengan regional 6 ini. Ternyata ada gubernur di Indonesia yang membolos dan bergabung di hari ini. Kenapa Kang Emil di situ? Itu kok ada Kang Emil di situ, Kang Emil? Itu Ridwan Kamil bukan? Kan bukan? Ridwan Kamil ya? Oh bukan ya? Oh pantas nggak sama Bang. Iya, iya. Aduh luar biasa. Dan ini tadi saya dari tadi menikmati penampilan regional 6 ini persis seperti ketika saya mendapatkan sebuah training dari training interaktif untuk manajer ya. Keren. Jadi dari awal sampai terakhir tadi itu sebuah rangkaian yang menginformasikan berbagai hal detail yang terjadi di lapangan. Dan itu penting sekali dan itu ditampilkan hari ini. Tepuk tangan sekali lagi regional 6, keren. Yang kedua, saya mau tanya Kang, itu apakah betul Koteka itu bentuknya ke atas terus? Betul ya? Saya lihat di foto-foto itu ada yang ke bawah-bawah, ini kenapa ke atas terus gitu? Ya, saya melihat kreativitas kecil-kecil tetapi muncul dengan perahu dan laut. Ada itu orang yang ikhlas ya. Yang pegang awan tadi siapa? Angkat tangan yang pegang awan. Itu orang yang ikhlas, dia tidak perlu wajahnya tampil, hanya awan aja begini kan. Sementara yang pegang perahu harus tampil orangnya. Itu jadi PT Pos itu butuh orang-orang yang ikhlas ya. Salah satu ciri akhlak yang baik adalah ikhlas. Dan selanjutnya bahwa apa yang disampaikan walaupun dengan tampilan-tampilan multikultur juga sama dengan yang sebelumnya, tapi pesannya sampai. Nah itulah pentingnya pertunjukan, pesan yang sampai sehingga di situ kreativitas, performance dan sebagainya bisa muncul semuanya. Bravo. Terima kasih. Setuju dengan Kang Andi, dari awal sampai terakhir nyusun banget gitu ya. Kalau saya pikir ini menjadi salah satu cara kita untuk memperkenalkan kembali, mengingatkan kembali kepada semua orang bahwa PT Pos itu sudah seperti inilah bagusnya gitu. Jadi menurut saya tampilnya enggak di depan orang pos lagi gitu harusnya. Tampilnya harusnya sudah di customer kita, di investor kita atau dimanapun di luar pos yang memang harus kita remind kembali inilah pos yang kita sekarang gitu ya. Betul tadi Pak Kang Andi ada kreativitas kecil yang memang harus terlihat, harus kita lihat bahwa teman-teman cuman semalam ini tetapi kreativitasnya muncul seperti tadi. Awalnya saya nggak ngeh gitu ada anak SD yang sepertinya ketakutan mau divaksin mau apa gitu kan. Ternyata setelah lampunya nyala, tadi sempat lampunya tidak gelap ya, saya tidak melihat ini apa ya, anak SD ini mau ngapain ya, kok ketakutan gitu di bawah ibunya. Setelah lampunya nyala, oh ternyata saya mengerti gitu. Terus kemudian ya betul, ini adalah salah satu cara memperkenalkan Pos Indonesia ke luar Pos Indonesia. Selamat, hebat. Karena pertunjukannya adalah drama dari awal sampai akhir, ada sekitar 6 scene ya, 6 adegan. Dari adegan awal sampai akhir, maka di setiap adegan itu ada pesan-pesan yang tampaknya diangkat. Dan ini pasti ada penulis naskahnya. Dari 1 sampai akhir itu, 6 adegan itu lalu ditampilkan dan disusun. Nah saja tentu menyusunnya inilah yang harus punya waktu. Yang dimana regional 6 ini luas sekali ya, saya lihat luas sekali dari mulai Papua terus ke Makassar itu bisa seberapa jam, lalu kemudian saya lihat tadi ada pulau, ada Tual, ada daerah-daerah lain di Maluku, itu pasti jauh sekali itu jaraknya. Dan
Kemudian ditampilkan dengan susunan drama gitu. Barusan itu drama sekali, satu adegan ke adegan yang lain. Nah, tinggal mungkin persoalan yang kemudian paling sering terjadi adalah memang bagaimana menyatukan yang jauh-jauh itu. Yang jauh-jauh itu dalam satu rangkaian pertunjukan yang dibungkus tadi dengan narator ya, narasi yang di belakang. Bagus sekali. Kemudian ada adegan yang sangat menyentuh, yaitu adegan laut ya. Adegan laut, lalu kemudian saya, iya juga ya kalau di perahu itu kayak begitu. Lalu kemudian tadi meskipun di depan ada 4 hal yang saya tangkap dari mulai ketika Akang yang tadi paling awal jadi anak SD sampai tadi ini Juve yang ada di depan. Acting itu ada yang memainkan peran, ada yang mempermainkan peran, ada yang dipermainkan peran, bahkan ada yang main-main dengan peran. Semuanya itu menjadi menarik karena pertunjukan atau drama atau teater adalah sebuah cara orang dewasa menjadi anak-anak. Jadi Anda tadi berekspresi itu sebetulnya adalah melepaskan diri dari rutinitas untuk menjelaskan dengan cara seorang acara anak-anak yang penuh imajinasi lalu sampai dengan sederhana. Dan kesederhanaan tadilah yang saya terima. Jadi kesimpulannya adalah dimulai dari keriangan dan berakhir dengan kearifan. Terima kasih banyak. Oke, luar biasa sekali. Itu dia penampilan dari Regional 6. Dan sekarang kita akan berfoto bersama, dan dengan ini saya mengundang kepada Bapak Endi selaku Direktur Pembina dari Regional 6 untuk dapat berfoto bersama. Silakan. Oke, mungkin Bapak dan Ibu dari Regional 6 boleh sedikit diatur posisinya ya, biar semuanya masuk in frame ya, boleh. Oke. Ke atas bisa, naik ke atas panggung bisa, biar kelihatan semuanya. Oke, kita akan foto bersama dalam 3, 2, 1. Baik, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, ini dia Regional 6. Luar biasa sekali, silahkan kembali ke tempatnya Bapak dan Ibu dari Regional 6. Luar biasa, bisa langsung duduk saja kembali di tempatnya Bapak Ibu dari Regional 6. Itu adalah performance yang luar biasa sekali pada hari ini. Dan sebelum kita lanjut lagi ke regional berikutnya, pastinya kita akan break sejenak selama 15 menit. Jadi para hadirin dimohon untuk on time ya. Jadi bisa break dulu selama 15 menit lalu kembali lagi ke sini. Oke, terima kasih.